Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatunullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan zahiriyah batiniyah senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah PBA pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi Ustaz muliakan. Perlu kita ketahui, segala apa yang terjadi dewasa ini selalu kalau gak ada kanan ya kiri, kiri ke kanan, depan, belakang, atas dan bawah. Di dalam surat ini yang sering kita baca setiap sholat subuh, yaitu surat Al-Ghasyiyah, ini menerangkan begitu pentingnya golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kanan mereka di mana pada kondisinya adalah mereka yang ahli beramaliyah, ahli selama hidup di dunianya ini senantiasa mementingkan kepentingan ukhrawiyahnya daripada duniawi. Sementara golongan kiri senantiasa mementingkan dunia, hubud dunia, cinta maksiat, cinta kezaliman, cinta kebatilan, dan jauh sekali dengan apa yang Allah perintahkan. Penting buat kita kaji, penting buat kita teliti, dan penting buat kita amalkan. Ingat ini. Sering ayat ini diucapkan atau dibacakan seorang imam ketika pada sholat subuh. Menggambarkan betapa pentingnya ayat ini. Yang ini menggambarkan ada golongan kanan dan ada golongan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ataka, sudahkah sampai kepadamu, kepada kita, hadithul ghasyiyah, berita tentang kiamat. Ayat pertama sudah menggambarkan, sudah sampaikah berita ini tentang kiamat pada kita sebagai umat Muhammad ini, umat akhir zaman. Dalam golongan ini disebutkan golongan kiri dulu, bukan golongan kanan. Wujuhu yauma idin khasyiah. Wujuhu, banyak sekali wajah, yauma idin, pada hari itu, khasyiah, yang tertunduk, terhina. Tertunduk, terhina lagi. Bagaimana bisa kita bayangkan kalau diri kita tertunduk, terhina, ini di mata Allah Subhanahu wa taala, bukan di mata manusia. Tertunduk, terhina di alam akhirat. Ingat ketika kita nanti di hari kiamat, banyak setelah hari kiamat muncul mereka bangkit dari kuburnya. Ada berbagai macam manusia bangkit sesuai amalan mereka, amaliyah mereka masing-masing. Ada yang seperti ini, ada yang mukanya babi, ada yang kepalanya babi, ada yang berjalannya sambil perutnya duluan, dan berbagai macam sesuai dengan amalan mereka. Wujuhu yauma idin khasyiyah, disinilah golongan kiri. Dan ini ayat sudah diterangkan, dibacakan, difirmankan ketika kita masih hidup. Tetapi kita tidak mau mengamalkan daripada ayat ini, tidak bisa memahami daripada ayat-ayat ini. Begitu pentingnya ayat ini,
Ketika kita nanti sudah mati baru ingat begitu pentingnya. Kenapa sewaktu aku hidup aku nggak taubat? Tubu ilallah taubatan nasuha. Kenapa? Bertanyalah dan bertanya, manusia saling bertanya. Amilatun, karena bekerja keras, nasibah, lagi kepayahan, tasla naron hamiyah, mereka memasuki naron, api atau neraka hamiyah yang sangat panas. Tertunduk, hina, nista di mata Allah dengan amalan-amalan yang benar-benar amalan yang banyak su'ul amalnya, tidak ada hasilnya sama sekali karena cinta dunia mereka masing-masing. Tusqa, diberi minum, min ainin, dari sumber mata air aniyah yang sangat panas. Minumnya air yang sangat panas, mendidih, diberi minum. Bisa dibayangkan kalau kita minum air panas, bisakah menghilangkan haus kita? Kagak bisa. Laisa lahum, tidak ada bagi mereka ta'amun, makanan. Tidak ada bagi mereka ta'amun, makanan, apapun buat makanan itu, illa min dhari, kecuali min dhari, yaitu pohon yang berduri. Pohon yang berduri. Dimakan, durinya nyasang di tenggorokan. Duri yang panas lagi. La yusminu, yang tidak menggemukkan. Wala yukni, dan tidak menghilangkan minju, lapar kita. Masya Allah. Kok sudah wujuhu yawma idin khasyiah, mereka terhina, makanannya dari apa, minumnya dari apa, air yang panas, makan dari segala apa, buah yang duri, banyak durinya, tidak mengemukkan, bahkan tidak bisa menghilangkan laparnya. Maka bagaimana kondisi orang-orang seperti ini? Golongan kiri. Mereka pada menangis, pada menyesal semua apa yang terjadi pada mereka, apa yang mereka lakukan ketika mereka ada di dunia tempo dulu. Apa yang mereka lakukan ketika mereka berada dalam amalan-amalan di dunia. Goyang kanan, goyang kiri, kepala geleng-geleng terus, nikmati musik yang ada di dunia. Masya Allah. Mereka semua berpakaian sapi seperti telanjang. Masya Allah. Mereka kaum Hawa tidak bisa menjaga auratnya, justru malah diflukarkan, dipamerkan di depan umum, suatu hal yang lumrah, yang biasa. Sebaliknya kaum Adam mengembangkan daripada hal-hal yang bersifat zalim, batil, pemerkosaan di mana-mana, zina di mana-mana, hal yang lumrah, yang biasa. Ini merupakan suatu wujuhu yauma idin khasyiah. Sekarang kembali lagi kepada golongan kanan, yaitu wujuhu yauma idin na'imah, yaitu wujuhu, banyak waktu itu baca yauma idin, pada hari itu na'imah, ia berseri-seri, wajahnya berseri, banyak senyum. Makanya ketika kita hidup di dunia ini sekarang itu, kalau kita sekarang senyum adalah bagian daripada sedekah. Ketika kita keluar, kita banyak senyum sama orang. Ini sedekah. Jangan keluar cemberut. Kita punya masalah, antum punya masalah, Ustaz punya masalah. Kita semua punya masalah sendiri-sendiri sesuai dengan takaran masing-masing masalah itu. Tetapi alangkah baiknya tutupin semua masalah. Ketika keluar, perbanyak sedekah. Insal rizqo mis sedekati. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah. Tidak hanya harus mengeluarkan uang. Tidak harus memaksakan mengeluarkan uang. Tidak, kita keluar senyum sama orang, sedekah. Kita keluar kemudian mengambil segala sesuatu di jalan yang itu duri, yang membahayakan orang lewat, kita ambil, sedekah. Tempat yang gelap, jembatan yang gelap, menuju apa? Kita kasih lampu. Kemudian lampu itu memancarkan siang, malam memancarkan. Ini merupakan bagian daripada sedekah. Sedekah apa? Jariyah, karena dinikmati mereka.
Kita memberikan jalan mereka yang melewat, siapapun itu, sedekah. Masuk ke dalam golongan wujuhu yauma idin naimah. Wajahnya berseri-seri. Makanya kalau keluar jangan cemberut terus. Mukanya kayak muka apa? Muka bebek. Udah begini muka bebek sana sini, Masya Allah. Orang memandang dia seperti apa? Wajahnya judes. Saya bayangin wajah judes bagaimana? Adakah auranya di situ? Kagak ada aura. Boro-boro aura, ranya aja nggak ada. Yang ada adalah ras. Lisyaiha radhiyah. Lisyaiha karena usahanya sendiri dengan amalan-amal yang soleh. Radhiyah merasa senang, ridho pada Allah Subhanahu wa taala ketika usahanya mereka. Fi jannatin aliyah. Fi jannatin mereka dalam surga aliyah yang tinggi. Bagaimana nikmatnya kenikmatan surga? Masya Allah. La tasma'u fiha laghiyah. Kamu tidak mendengar fiha di sana laghiyah, perkataan yang tidak berguna seperti ada yang di dunia ini yang kita berkata yang tidak berguna sama sekali, emosi sana, emosi sini. Tidak ada nanti di sana. Penghuni surga sama penghuni surga selalu mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dengan senyumnya, dengan manisnya. Tidak ada rasa penyakit hati, iri dengki di sana. Tidak ada. Tamakku tidak ada di sana nanti. Iri dengki nggak ada. Kesombongan hilang dah semua. Fiha ainun jariyah. Di sana ainun. Ada mata air jariyah yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah. Di sana sururum ada dipan-dipan marfu'ah yang ditinggikan. Wa akwabun mawdu'ah. Dan gelas-gelas mawdu'ah yang tersedia di dekatnya. Wa namarikul masfufah. Dan bantal-bantal sandaran masfufah yang tersusun. Wa zarabiyu mabthusah. Dan permadani-permadani yang terhamparkan. Kalau kita lihat seperti ini, dengan perbedaan antara tadi wujuhu yauma idin khosyi'ah dan sebelah kanan adalah wujuhu yauma idin na'imah, beda sekali. Sekarang kita bisa memilih. Ayat ini sering dibaca tiap subuh. Merupakan suatu hal yang paling luar biasa. Memperingatkan kita berkali-kali. Mari kita realisasi. Mari kita pilih golongan kanan ini. Dengan apa? Dengan mewujudkan amalan-amalan kita. Amaliyah-amaliyah yang bagus. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Marilah. Jangan sampai kita terlewatkan dengan sholat kita. Jangan sampai kita terhipnotis dengan bisikan-bisikan iblis. Jangan sampai kita ternodai dengan segala apa yang iblis ajarkan buat kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Marilah kita tegakkan menjadi hamba Allah yang senantiasa tubu taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffara ankum sayiatikum. Sampai Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Wa yudkhilukum jannatun tajri min tahtiha anhar, dan memasukkan kita ke jalan ke surga Allah. Ini yang penting. Wujuhu yauma idzin naimah. Bagaimana caranya? Kita tanamkan kebaikan. Kita tanamkan suatu hal yang berbau apa yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan kita diberikan suatu umur yang berkah barokah untuk beribadah. Mudah-mudahan ayat ini, satu ayat, dua ayat, beberapa ayat bisa mengingatkan kita ke jalan apa yang Allah perintahkan kepada kita, kepada hambanya yang beriman. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.